Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Hari ini Ibu ditemanin dengan Ibu Caca. Gimana kabarnya Bu Caca? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, materi kita hari ini adalah konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Nah, tujuan pembelajarannya masih sama dengan konfigurasi elektron yang kemarin ya, yaitu agar siswa mampu memahami tentang konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar dalam sistem periodik. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang konfigurasi elektron berdasarkan model atom Bohr. Tapi Bu Rani, model atom Bohr ini memiliki kekurangan, yaitu dia tidak dapat menjelaskan model atom yang lebih kompleks. Karena elektron yang memiliki sifat dualisme partikel, maka posisi elektron dalam suatu atom merupakan suatu kebolehjadian. Untuk itu, kita menentukan posisi elektron dalam suatu atom dinamakan dengan istilah bilangan kuantum. Jadi posisi elektron di dalam atom itu seperti kita mencari alamat rumah teman, jalannya di mana, kemudian gangnya di mana, dan nomor rumahnya berapa. Seperti itu ya Bu Caca. Ada 4 jenis bilangan kuantum. Yang pertama yaitu bilangan kuantum utama dilambangkan dengan n kecil. Selain menyatakan posisi elektron dalam kulit atom, bilangan kuantum utama juga dapat menjelaskan jarak rata-rata awan elektron dalam inti atom, serta menyatakan tingkat energi atom. Semakin besar nilai n, maka tingkat energi atom semakin tinggi. Nah, kulit atom tersebut dibagi lagi menjadi beberapa subkulit yang disebut dengan bilangan kuantum azimut atau lambangnya L. Nah, bilangan kuantum azimut ini terdiri atas S, P, D, dan F. Pemberian nama S, P, D, dan F itu berasal dari kata sharp, principal, diffuse, dan fundamental. Nilai subkulit itu ditentukan dengan rumus N kurang 1. Jadi L itu mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, kalau kulitnya sama dengan 2, maka L-nya tidak mungkin sama dengan 2 karena L itu mulai dari 0 dan 1. Jadi dia harus satu angka di bawah N. Terus berapa jumlah bilangan kuantum azimut kalau n-nya sama dengan 4 misalnya. Nah, maka bilangan kuantum azimutnya sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nah, begitulah menentukan subkulit dari suatu atom yang dinamakan dengan bilangan kuantum azimut. Suatu subkulit terdiri atas orbital-orbital yang dinyatakan dengan bilangan kuantum magnetik dengan lambang m kecil. Nilai bilangan kuantum magnetik dalam satu orbital itu tergantung dengan nilai L. Jumlah orbital dalam kulit dan subkulit dapat dinyatakan dengan rumus M sama dengan negatif L sampai positif L. Oke. Sebagai contoh ya Bu, misalnya jika diketahui nilai N sama dengan 2, berarti terletak pada kulit L. L besar ya? Ya, L besar. Nah, jadi bilangan kuantum azimutnya 0 dan 1. Oke. Nah, jadi terletak pada 2 subkulit nih Bu. Yang jika nilai L-nya 0, berarti subkulitnya 2S. Oke. Nah, bilangan azimutnya 1 berarti 2P. Oke. Nah, jadi nilai M-nya itu ada 4 di sana Bu. Oke. Nah, di mana nilai M untuk 2S yaitu ada 1, nilainya 0. Oke. Nah, untuk nilai M yang di 2P itu ada 3, itu negatif 1, 0, dan positif 1. Oh, berarti kalau dia S pasti 0 ya? Ya, pasti Oke, 0. dan berarti orbitalnya 1 ya? Iya, benar. Oke. Nah, jadi total dari M sama dengan 2 itu jumlah orbitalnya ada 4. Berarti yang S itu 0-nya 1 tadi, kemudian yang P itu ada 3, yaitu yang min 1, 0, dan positif 1. Iya, benar. Nah, setelah bilangan kuantum magnetik tadi, ada lagi nih yang terakhir, yaitu bilangan kuantum spin atau dilambangkan dengan S. Nah, bilangan kuantum spin itu menunjukkan arah rotasi dari elektron tersebut di dalam orbital. Ada yang searah dengan jarum jam dan ada yang berlawanan arah dengan jarum jam, dilambangkan dengan positif setengah atau negatif setengah.
Konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum berdasarkan 3 aturan utama. Yang pertama yaitu azas larangan Pauli. Kemudian yang kedua adalah aturan Aufbau, dan yang ketiga adalah kaidah Hahn. Baiklah, mari kita simak aturan penulisan konfigurasi elektron berdasarkan model atom mekanika kuantum. Yang pertama yaitu azas larangan Pauli. Dalam azas larangan Pauli, tidak akan mungkin ada 2 buah elektron dalam satu orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Contoh, pada subkulit 2s terdapat satu orbital yang berisi 2 elektron. Bilangan kuantum untuk elektron yang pertama adalah n sama dengan 2, L sama dengan 0, M sama dengan 0, dan S sama dengan positif setengah. Nah, untuk elektron yang kedua, bilangan kuantumnya adalah N sama dengan 2, L sama dengan 0, M sama dengan 0, dan S sama dengan negatif setengah. Jadi, walaupun berada pada orbital yang sama, ada perbedaan bilangan kuantum antara 2 elektron tersebut, yaitu pada bilangan kuantum spin, elektron yang satu memiliki bilangan kuantum spin sama dengan positif setengah, sementara elektron yang satunya lagi bilangan kuantum spinnya adalah negatif setengah. Berdasarkan azas larangan Pauli, maka dalam satu orbital maksimum terdiri atas 2 elektron yang memiliki arah yang berbeda atau arah yang berlawanan. Nah, jumlah elektron dalam suatu subkulit sama dengan 2 kali dari jumlah orbital subkulit tersebut. Aturan penulisan konfigurasi elektron yang kedua yaitu aturan Aufbau yang menyatakan pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Setelah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya satu tingkat lebih tinggi. Demikian seterusnya hingga semua elektron menempati orbital. Tingkat energi orbital dari yang terendah yaitu 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p. Penulisan konfigurasi elektron dapat secara panjang atau sesuai aturan Aufbau dan dapat secara singkat. Penulisan konfigurasi elektron secara singkat didasarkan pada konfigurasi gas mulia. Sebagai contoh, untuk unsur N yang memiliki nomor atom 7 mempunyai konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p3 dan dapat disingkat dengan helium 2s2, 2p3. Aturan yang ketiga yaitu aturan Hahn yang menggambarkan arah rotasi dari elektron di dalam suatu orbital. Nah, elektron-elektron pada suatu subkulit akan menempati orbital-orbital yang kosong dengan arah yang sejajar, satu persatu diisi hingga penuh. Kemudian elektron lainnya mengisi orbital-orbital tersebut dengan arah yang berlawanan. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Dan untuk aturan konfigurasi elektron model atom mekanika kuantum juga ada aturan azas larangan Pauli, kemudian ada aturan Aufbau dan kaidah Hahn. Kayaknya lebih afdol nih Bu Caca kalau kita kasih kuis buat ananda-ananda kita. Benar sekali, Bu. Oke, kuisnya apa Bu Caca? Oke, kuisnya coba Ananda sebutkan keempat bilangan kuantum untuk unsur oksigen yang mempunyai elektron valensi 2p4. Oke. Nah, demikianlah materi kita hari ini, yaitu konfigurasi elektron dan elektron valensi berdasarkan model atom mekanika kuantum. Nah, silahkan like, subscribe, dan sharing ke teman-temannya untuk mendukung konten pendidikan di dalam dunia digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.